Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sylvia. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan memenuhi tugas wawancara, yaitu untuk mata kuliah kewarganegaraan. Berikut adalah wawancara saya bersama dengan beberapa narasumber. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Siti Nur Elisa. Beliau adalah mahasiswa hukum di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk saya wawancara? Ya, bersedia. Baik, langsung saja saya akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Mbak. Menurut Mbak, apa sih kewarganegaraan itu? Menurut saya ya, kalau misalnya secara umum warga negara itu, kewarganegaraan berhubungan dengan warga dan negara. Warga dan negara itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, kewarganegaraan dibagi menjadi dua, kewarganegaraan secara yuridis dan kewarganegaraan secara sosiologis. Kalau kewarganegaraan secara yuridis yaitu kewarganegaraan yang ikatannya diatur dengan hukum, keterikatannya berdasarkan dengan hukum. Kalau misalnya sosiologis itu yang tidak terikat dengan hukum atau seperti biasanya gitu. Dan di dalam kewarganegaraan pun ada asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu dibedakan menjadi beberapa bagian gitu. Ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama asas ius soli, ius sanguinis, dan asas tak terbatas dan asas terbatas gitu. Baik, nah berbicara tentang kewarganegaraan itu tidak akan jauh-jauh dari Pancasila ya Mbak. Menurut Mbak, apa sih arti Pancasila menurut Mbak? Kalau menurut saya, Pancasila itu adalah ideologi atau dasar negara yang diatur dalam undang-undang gitu. Karena jika tidak ada Pancasila, negara Indonesia tidak akan ada negara Indonesia gitu. Nah, kemudian berbicara tentang kewarganegaraan yang berkaitan dengan Pancasila, tentunya ada hak dan kewajiban ya Mbak di dalamnya. Nah, apakah hak dan kewajiban yang tertera dalam Pancasila dan kewarganegaraan ini sudah terterap atau diaktualisasikan di lingkungan sekitar Mbak? Kalau di lingkungan sekitar saya, insya Allah sudah terlaksanakan. Karena apa? Karena dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu, itu ada ketuhanan yang Maha Esa itu di dalamnya itu mengandung nilai kita tuh saling menghargai satu sama lain gitu. Kalau misalnya kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus bersikap adil dan mempunyai adab di lingkungan sekitar. Nah, alhamdulillah di lingkungan saya keadilan alhamdulillah bisa ditegakkan. Kalau misalnya dalam lingkungan keluarga, nah antara adik dan kakak itu sudah ditegakkan gitu. Kalau misalnya persatuan Indonesia yaitu kita menjaga tanah air, cinta tanah air itu merupakan suatu aktualisasi dari nilai Pancasila, sila ketiga. Nah, kalau misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu kita di lingkungan saya ada apa, jika ada masalah atau jika ada kesalahan atau yang ditimbulkan oleh masyarakat, itu masyarakat lain membantu, misalnya musyawarah mufakat gitu. Kalau misalnya yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu keadilan sosial. Alhamdulillah kemarin bansos pun kalau di saya tersampaikan dengan baik. Tidak ada warga yang tidak menerima kecuali yang memang warga itu udah mampu. Jadi kita berbicara tentang hak dan kewajiban, kita serempet sedikit Mbak ke peraturan pemerintah. Nah, saya tertarik sama peraturan pemerintah tentang Omnibus Law. Nah, ini kan kebijakan pemerintah yang menurut pemerintah akan memperbaiki perekonomian Indonesia ke depannya. Tetapi menurut masyarakat, peraturan ini menekan masyarakat, tidak sesuai dengan
kesejahteraan gitu bagi masyarakat. Nah, dari pandangan Mbak atau dari yang Mbak ketahui, apakah peraturan ini merugikan masyarakat atau sebaliknya, Mbak? Kalau misalnya menurut saya sih tidak merugikan, karena undang-undang Omnibus Law itu untuk dijadikan kedepannya kemajuan bangsa itu kedepannya buat apa? Dan untuk membantu para buruh, buruh pekerja atau buruh pabrik yang misalnya ini terganggu atau apa gajinya kayak gitu. Dan itu sangat membantu. Mungkin kemarin-kemarin masyarakat belum mengetahui adanya apa isi dari Omnibus Law itu. Masyarakat hanya menyimpulkan saja, tapi tidak tahu isinya itu apa gitu. Jadi intinya peraturan tersebut tidak melanggar hak dan kewajiban bermasyarakat begitu, Mbak? Peraturan itu tidak melanggar hak dan kewajiban masyarakat. Masyarakat tetap bisa bekerja, tetapi peraturan perundang-undangannya hanyalah diganti gitu. Nah, perbincangan saya dengan Mbak Siti Nurhaliza ini sangat menarik ya. Tapi mungkin saya akan menanyakan beberapa hal lagi kepada narasumber berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Siti Nurhaliza yang sudah bersedia untuk saya wawancara. Dari percakapan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa hak dan kewajiban warga negara itu sudah terlaksana. Hanya saja masyarakat itu terlalu terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu yang diterapkan oleh pemerintah, sehingga mereka menganggapnya bahwa itu melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara begitu. Terima kasih, Mbak. Saya lanjutkan ke narasumber berikutnya. Baik, saya sekarang sedang bersama dengan narasumber kedua kita. Di sini sudah ada Mas Wawan Sopandi. Beliau adalah mahasiswa ekonomi syariah yang berasal dari Institut Kiai Haji Abdul Halim yang bertempat di Mojokerto. Nah, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Mas Wawan, apakah Mas bersedia untuk saya wawancarai? Boleh. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu saya akan menanyakan mengenai aktualisasi kewarganegaraan di lingkungan sekitar atau di dalam kehidupan sehari-hari ya, Mas. Nah, berbicara dengan aktualisasi kewarganegaraan ini, apa sih arti kewarganegaraan dan kaitannya dengan Pancasila menurut Mas sendiri? Oke, baik. Berbicara tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu yaitu anggota dari sebuah negara, yaitu warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam politik. Jadi setiap kewarganegaraan itu bisa disebut dengan warga negara dengan syarat mempunyai KTP atau kartu tanda penduduk. Itu bisa disebut dengan warga negara atau kewarganegaraan. Terus berbicara tentang Pancasila. Pancasila itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang panca itu yang berarti 5 dan sila itu yang berarti dasar kan. Jadi Pancasila itu yaitu dasar negara. Jadi setiap negara itu harus mempunyai dasar negara atau ideologi atau tujuan untuk mewujudkan suatu tujuan negara. Jadi di dalam Pancasila itu tersendiri terdapat banyak poin-poin untuk mewujudkan sebuah negara. Bisa disebut negara dengan syarat ada ideologi. Tanpa adanya dasar negara itu tidak dinamakan sebuah negara gitu. Terus untuk merumuskan Pancasila atau merumuskan dasar negara itu tidak mudah. Itu harus banyak pertimbangan-pertimbangan ya, memang karena untuk mewujudkan tujuan tersebut, untuk melaksanakan kira-kira warga negara itu mampu atau tidak itu untuk mewujudkan sebuah negara yang berdaulat, adil dan makmur gitu kan. Terus kaitannya kewarganegaraan kan dengan Pancasila. Itu sangat berkaitan karena kan itu juga warga negara dengan Pancasila ada hubungannya, karena ya memang setiap negara itu syaratnya ya harus ada penduduk gitu kan, atau warga negara itu sendiri, terus ada dasar negara. Ya kalau ibaratnya ada dasar negaranya aja, terus yang melaksanakannya siapa gitu kalau bukan warga negara itu tersendiri gitu kan. Nah, baik, kemudian pertanyaan selanjutnya itu apakah
sila-sila dalam Pancasila ini sudah teraktualisasi gitu di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus, Mas? Kalau berbicara tentang aktualisasi gitu kan, terlaksana atau tidak gitu di lingkungan, ya bisa dibilang ada yang melaksanakan, ada yang enggak. Itu kan tergantung kesadarannya masing-masing gitu kan. Ya saya berharap semua warga negara ini bisa melaksanakannya dengan baik, dengan ikhlas, karena ya emang untuk tujuan bersama, untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Itu kan tidak mudah. Itu tidak bisa dilaksanakan untuk per orang. Itu harus bersama-sama secara berkelompok. Ya semua warga negara itu harus terlibat dalam mewujudkan suatu negara itu sendiri. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, saya akan menanyakan kepada Mas, kan kita sudah berbincang tentang kewarganegaraan dan Pancasila. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Mas mengenai adanya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Apakah tindakan ini melanggar sila-sila dalam Pancasila dan hak dan kewajiban dalam kewarganegaraan? Kekerasan mengatasnamakan agama. Jadi secara tidak langsung itu melecehkan agamanya sendiri. Ya bisa dibilang orang tersebut yang melakukan kekerasan itu mengatasnamakan agama. Ya mungkin orang tersebut ngajinya tidak selesai, atau orang itu saat ngaji ya ngantuk gitu kan, atau setengah-setengah, itu bisa jadi seperti itu. Ya karena kalau ibaratnya kita melakukan kekerasan mengatasnamakan agama, itu sama aja dengan pelecehan terhadap agama itu sendiri. Itu sangat melanggar. Untuk solusinya, mungkin Mas punya solusi tersendiri? Untuk solusi gimana maksudnya? Solusi agar tidak terjadi lagi tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ya untuk solusi, ya seharusnya kita kan sebagai warga negara, ya kita balik lagi kan, kita itu seorang manusia. Kalau ibaratnya kita disakitin, ya kita juga nggak mau kan, ya mikir lagi gitu kan. Ya intinya kita harus berpikir sebelum bertindak gitu. Kalau ibaratnya kita nggak berpikir sebelum bertindak, berarti kita kedepannya itu seperti apa? Kalau ibaratnya kita melakukan kekerasan, terus apa yang menjadi akibatnya itu apa? Seperti apa kan gitu, seperti itu. Terus kalau ibaratnya itu terjadi, itu sama aja merugikan semua orang. Ya kita juga termasuk warga negara atau warga setempat, ya bakal dirugikan juga. Ya bisa menjelek-jelekan keluarga, daerah, ya semacam itu. Nah, baik, mungkin cukup sekian untuk percakapan kita kali ini. Cukup menarik, tetapi saya akan berlanjut ke narasumber yang terakhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Wawan sudah bersedia untuk saya wawancarai. Baik, sekarang saya sedang bersama dengan narasumber terakhir kita. Di sini sudah ada Mbak Alpia. Beliau adalah mahasiswa Prodi Manajemen yang berasal dari Fakultas Ekonomi di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia untuk saya wawancarai? Ya. Di sini saya akan mewawancarai tentang aktualisasi kewarganegaraan di lingkungan sekitar ya Mbak. Sebelumnya saya akan menanyakan pertanyaan pertama kepada Mbak. Apa sih arti Pancasila menurut Mbak? Ya kalau menurut saya itu arti Pancasila itu tuh sebagai pedoman kita sebagai warga negara gitu ya. Karena kan di dalam Pancasila tuh ada nilai-nilainya tersendiri ya. Nilai-nilai tersebut itu ya harus kita taati gitu, harus kita patuhi peraturannya. Misalnya ketika pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan, ya kita harus ikuti gitu. Pasti kan suatu pemerintah juga ketika mengeluarkan kebijakan ada alasannya tersendiri gitu ya. Baik dari sisi baiknya ataupun dari sisi negatifnya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kita kan berbicara tentang Pancasila. Nah, apakah penerapan nilai-nilai Pancasila ini sudah diterapkan gitu di lingkungan Mbak, khususnya di lingkungan kampus? Ya kalau menurut saya sih sudah diterapkan ya, walaupun sebenarnya ini tuh belum begitu sempurna gitu diterapkannya, apalagi karena sekarang lagi ada pandemi. Misalnya dari nilai-nilai Pancasila kita tuh ya bisa saja bersosialisasi atau mendapatkan pendidikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengikuti
norma-norma yang ada di Pancasila terus dituangkan dalam proses pembelajaran. Kan ada juga mata kuliah yang mengenai pendidikan kewarganegaraan. Dari sana kita bisa mengetahui apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik gitu ya, baik di lingkungan kampus ataupun di masyarakat sekitar seperti itu. Nah, kan untuk belajar sekarang itu terbatas karena adanya pandemi ya, Mbak. Iya. Kita berbicara tentang, saya baca kasus-kasus tentang banyak beberapa anak yang dia putus sekolah karena mereka enggan untuk berbelajar online gitu. Nah, apa sih pendapat Mbak dan apakah Mbak punya solusi tersendiri untuk mengatasi masalah ini? Kalau menurut saya sih emang karena pandemi ini tuh emang benar-benar gimana ya, bukan yang rusak tapi emang memperhambat gitu ya proses belajar kita, sehingga kita harus belajar dari rumah. Karena kan belajar dari rumah itu membosankan, apalagi ketika kita tidak paham mengenai materi tersebut. Kita susah gitu untuk berkomunikasi dan berbicara secara langsung. Karena kan kalau misalnya melalui virtual gini kan bisa saja ada lingkungan sekitar kita atau di rumah saya sendiri gitu sinyalnya yang kurang gitu, sehingga itu dapat merusak gitu ya. Jadi bukannya kita malah senang belajar gitu, malah jadi bosan gitu. Karena kan ya apalagi anak-anak gitu ya, jadi mereka bukannya malah senang gitu. Seharusnya kan kalau misalnya di sekolah mereka bisa saling bermain gitu ya bersama anak-anak yang lain. Kalau misalnya di rumah kan mereka hanya di rumah aja gitu. Bahkan orang tua sendiri itu jadi pusing gitu. Orang tuanya udah mereka tuh mengeluarkan uang buat membiayai sekolah, tetapi mereka juga harus mengerjakan tugas-tugas anaknya gitu. Karena kebanyakan di pas pandemi ini tuh pasti orang tuanya itu yang mengerjakan tugas anaknya seperti itu. Nah, apakah dengan adanya kebijakan sekolah di rumah, apakah ini merenggut hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Sebenarnya bukan merenggut secara keseluruhan ya, tapi emang ada sebagian yang memang hak kita tuh belum terpenuhi. Kayak seperti kita mendapatkan pengajaran yang secara Kurang. Ya secara keseluruhan gitu, karena kan ya balik lagi ini lagi pandemi, sehingga proses belajar juga pasti terbatas seperti itu. Jadi sebaiknya ya pemerintah ketika mengeluarkan suatu kebijakan, ya memang ini benar ya, karena untuk memutus rantai dari penyebaran COVID ini. Tetapi balik lagi kan pemerintah juga ingin mempunyai generasi-generasi yang memiliki pemikiran yang kritis gitu, memiliki generasi-generasi yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, sehingga untuk mempunyai pendidikan itu ya harus ada proses pembelajaran secara tatap muka seperti itu. Mungkin cukup untuk pertanyaan yang saya ajukan kepada Mbak. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancarai. Nah, mungkin ini narasumber terakhir untuk penjelasan mengenai aktualisasi kewarganegaraan di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar. Kesimpulannya adalah aktualisasi kewarganegaraan dalam pedoman kehidupan sehari-hari sudah banyak yang terlaksana. Hanya saja masyarakat sering memutuskan sesuatu dengan terburu-buru yang berakhir dengan menyalahkan pemerintah sudah melanggar hak dan kewajiban bernegara, serta kesadaran untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diharapkan hadir dari setiap diri warga negara terlebih dahulu, sehingga dapat terbentuknya negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Itulah percakapan saya bersama dengan ketiga narasumber yang membahas mengenai aktualisasi kewarganegaraan di lingkungan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya haturkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.